Sejarah tidak pernah berbohong, tapi sejarah seringkali berulang. Di tanah Italia, di mana pertahanan dianggap sebagai sebuah karya seni, muncul sosok pemuda yang membuat publik San Siro kembali teringat akan keanggunan seorang Alessandro Nesta. Dia bukan orang Italia, dia datang dari Nusantara dengan satu misi, menaklukkan Serie A. Penampilan terbarunya melawan Fiorentina bukan sekedar main bola biasa, itu adalah pernyataan perang. Jay Itzes tidak hanya menjaga gawang Sassuolo tetap suci, dia membuat AC Milan kembali ngiler dan bertanya-tanya, apakah mereka sudah melakukan kesalahan fatal karena tidak segera meminangnya di Januari lalu. Hari ini kita akan bedah tuntas statistik gila alasan dibalik julukan penerus Nesta hingga drama transfer yang melibatkan angka 40 juta euro. Inilah kisah Bang Jay, sang pembuat sejarah baru di kasta tertinggi sepak bola Italia. Kita mulai dari kejadian paling hangat yang mengguncang Serie A pekan ke-34 musim 2025-2026. Sassuolo bertemu ke markas Fiorentina, stadion yang terkenal angker bagi tim tamu. Namun malam itu, Artemio Franchi menjadi panggung tunggal bagi satu nama, Jay Itzes. Selama 90 menit penuh, Jay berdiri seperti tembok raksasa yang mustahil ditembus. Skor berakhir kacamata 0-0. Sebuah hasil yang terasa seperti kemenangan bagi Sassuolo dan mimpi buruk bagi barisan penyerang Fiorentina. Statistiknya di laga ini benar-benar out of this world. Jay tampil sangat dominan, memberikan rasa aman yang luar biasa bagi kiper dan rekan setimnya, di mana dia mencatatkan total 9 clearances. Dia berkali-kali menyelamatkan Sassuolo dari tekanan bertubi-tubi. Kontribusinya juga kelihatan dari interceptions dan blocks yang solid, ikut berperan dalam terciptanya clean sheet ke-7 Sassuolo musim ini. Di momen Fiorentina tampil dominan dengan 22 tembakan versus 11, dia tetap efektif lewat tackles dan recoveries. Berkali-kali memotong alur serangan sebelum jadi peluang berbahaya. Duel udara aman, dengan postur yang unggul, dia mampu meredam ancaman bola atas Fiorentina, dan yang sering luput diperhatikan, passingnya tetap rapi, membantu Sassuolo membangun serangan dari belakang meskipun lebih layak ditekan. Tak heran jika di akhir laga, otoritas Serie A resmi menobatkan sebagai man of the match seorang bek tengah dari Asia Tenggara menjadi pemain terbaik di liga yang memuja bek-bek kelas dunia. Media Italia mulai menulis tajuk utama, Itzes sang pemimpin tanpa celah. Rekan-rekannya di Sassuolo bahkan tak sungkan memberikan pelukan hangat, menyadari bahwa tanpa ketenangan Jay di lini belakang, mereka mungkin pulang dengan tangan hampa. Lebih lanjut, mari kita bicara angka, karena angka tidak punya perasaan dan mereka menceritakan kebenaran. Musim ini, Jay Itzes bukan lagi sekedar pemain pelengkap atau target pemasaran, dia adalah pilar. Hingga April 2026, Jay telah mencatatkan sekitar 32 hingga 33 pertandingan. Perhatikan ini, dia hampir selalu menjadi starter dan sangat jarang absen. Jika backline sering dirotasi karena kelelahan atau penurunan performa, Jay terus mengoleksi menit bermain yang sangat masif, mencapai angka 2.880 hingga 2.969 menit. Ini adalah salah satu yang tertinggi di skuad Sassuolo, bahkan bersaing di jajaran bek elit Serie A secara keseluruhan. Yang lebih mengagumkan adalah kedisiplinannya. Sebagai bek tengah yang selalu berhadapan dengan striker-striker house goal, Jay hanya mengoleksi 3 kartu kuning dan 0 kartu merah sepanjang musim. Ini menunjukkan kematangan emosional dan akurasi tackling yang sangat presisi. Meskipun statistiknya di kolom gol dan assist masih 0, jangan salah paham. Jay adalah bek murni. Tugasnya adalah menghancurkan serangan, bukan membangun selebrasi. Dengan rating rata-rata 6,6 hingga 6,7 versi SofaScore dan FotMob, Jay membuktikan konsistensi adalah kunci. Dia jarang bermain buruk, setiap kali dia turun ke lapangan, dia memberikan garansi keamanan level tinggi. Milan makin ngiler datangkan Jay Itzes. Melihat performa Jay Itzes yang semakin konsisten bersama Sassuolo, membuat AC Milan kayaknya makin ngiler nih dengan kapten timnas Indonesia tersebut. Dan rumor ini bukan isapan jempol semata.
Pada akhir 2025 hingga awal Januari 2026, Milan benar-benar memantau Jay sebagai target utama, terutama setelah mereka menjual Malik Thiaw, ada lubang besar di jantung pertahanan Rossoneri. Bahkan situs Transfermarkt sempat mencatat probabilitas kepindahan Jay ke Milan mencapai angka 61%. Milan sangat menyukai profil Jay. Muda, postur menjulang 1,90 meter, bisa bermain dalam skema 3 back maupun 4 back, dan yang paling penting, dia punya 5 back Italia yang elegan. Namun mengapa transfer itu tidak terjadi di musim dingin lalu? Jawabannya adalah bisnis. Sassuolo membeli Jay dari Venezia seharga 8 juta euro. Melihat performanya yang meledak, Sassuolo mematok harga yang membuat Milan berpikir ulang 40 juta euro. Meskipun nilai pasarnya saat ini berada di kisaran 10 hingga 13 juta euro, Sassuolo tahu mereka memegang aset berharga. Jay terikat kontrak hingga 2029, sehingga Sassuolo tidak dalam posisi butuh uang segera. Hingga April 2026 ini, memang belum ada pergerakan resmi lagi dari Milan. Mereka mulai melirik target lain yang lebih ekonomis. Namun jangan salah, performa terbaru Jay saat mencatatkan clean sheet demi clean sheet membuat manajemen Milan dipastikan tetap memantau. Jika Jay terus tampil konsisten hingga akhir musim, bursa transfer musim panas 2026 akan menjadi panggung yang sangat panas bagi Jay Itzas. Inter Milan atau Juventus pun bukan tidak mungkin akan ikut mengantri. Penerus baru Alessandro Nesta. Sekarang kita masuk ke perdebatan paling panas. Kenapa nama Alessandro Nesta mulai dikaitkan dengan Jay Itzas? Bukan soal trofi, bukan soal legasi, tapi soal satu hal yang lebih dalam, DNA bertahan. Nesta dikenal sebagai sang seniman, back yang tidak sekedar menghentikan serangan, tapi melakukannya dengan keindahan. Dan anehnya, aura itu mulai terlihat pada Jay. Ada 4 kemiripan yang bikin fans Italia mulai angkat alis. Pertama, ketenangan. Seperti Nesta, Jay hampir tidak pernah panik. Ditekan 2-3 pemain, dia tetap santai. Bukan sekedar buang bola, tapi keluar dari tekanan dengan solusi. Ini bukan cuma skill, ini soal kecerdasan, membaca ruang. Kedua, kemampuan membangun serangan. Nesta dulu dianggap revolusioner, mirip Franco Baresi, back yang bisa jadi titik awal serangan. Jay, akurasi umpannya konsisten di 82 hingga 90%. Dia nyaman pegang bola, bahkan berani kirim umpan panjang yang langsung memotong garis pertahanan lawan. Di US Sassuolo, dia ibarat quarterback dari lini belakang. Ketiga, leadership. Di usia 25 tahun, dia sudah jadi kapten timnas Indonesia. Dan aura itu kebawa ke klub. Dia vokal, ngatur lini belakang, dan yang paling penting, fokusnya gak pernah drop sepanjang 90 menit. Keempat, timing dalam bertahan. Nesta punya sliding tackle yang legendaris. Jay mungkin belum di level itu, tapi instingnya mirip. Dia tahu kapan harus maju, kapan harus potong bola. Dengan rata-rata 1,15 intersepsi per laga, dia menghentikan bahaya bahkan sebelum benar-benar terjadi. Intinya, Jay Itzas bukan Alessandro Nesta, tapi cara dia membaca permainan mulai mengarah ke sana. Dan kalau perkembangan ini konsisten, perbandingan ini bukan cuma wacana, tapi bisa jadi kenyataan. Jay membawa standar Eropa ke ruang ganti Garuda. Di luar urusan klub, apa yang dilakukan Jay Itzas adalah sebuah revolusi bagi sepak bola Asia Tenggara. Dia saat ini memegang rekor sebagai pemain ASEAN dengan menit bermain tertinggi di Liga Top Eropa musim ini. Statistik positif di Sassuolo ini menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Sebagai kapten, Jay membawa standar Eropa ke ruang ganti Garuda. Ketenangan, kedisiplinan, dan mentalitas pemenang yang dia pelajari dari striker-striker kelas dunia di Serie A adalah ilmu mahal yang kini dia bagikan untuk merah putih. Melihat Jay bermain di Serie A bukan lagi soal bangga ada pemain Indonesia, tapi soal bangga melihat bek berkualitas dunia yang kebetulan berasal dari Indonesia. Solid ground under his feet.
Dan pada akhirnya, Jaitzes telah membuktikan bahwa mimpi besar membutuhkan kerja keras yang jauh lebih besar. Dari Venezia menuju Sassuolo, dan kini berdiri di ambang pintu klub-klub raksasa dunia. Dia bukan sekedar bek, dia adalah representasi kebangkitan. Apakah Milan akan benar-benar menyesal dan kembali dengan tawaran yang tak bisa ditolak di musim panas nanti? Ataukah Jai akan tetap setia menjadi legenda di Sassuolo sebelum akhirnya melompat ke puncak tertinggi? Satu yang pasti, julukan penerus Nesta bukan sekedar pujian, tapi adalah tantangan yang sedang dijawab Jai dengan performa berkelas di setiap pekannya. Menurut kalian, apakah Jaitzes sudah layak berseragam AC Milan musim depan? Dan dengan harga 40 juta euro, apakah Milan harus membelinya sekarang atau nanti menyesal selamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.